Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Syuhada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir di Masjid Syuhada ini untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan dan kita bersyukur kepada Allah. Kita ditinggalkan Ramadan masih dalam keadaan sehat walafiat, sementara banyak saudara-saudara kita gara-gara merayakan Lebaran ada yang sakit berbaring di rumah dan ada yang berbaring di rumah sakit. Kita bersyukur masih bisa hadir di rumah Allah ini untuk menikmati kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kesehatan ini terus Allah berikan pada kita sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil hikmah dan hukum-hukum yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Salah satunya kita mengambil dari aspek sosialnya. Ternyata Ramadan kemarin mendidik kita sungguh luar biasa. Salah satunya adalah tidak semua orang bisa merasakan bagaimana nikmatnya lapar. Kalau nikmatnya kenyang, saya kira semua orang bisa merasakan itu. Tapi ada saudara kita yang kadang tidak pernah bagaimana rasanya lapar itu. Ternyata setelah dididik selama satu Ramadan, lapar itu bisa dirasakan dan akhirnya muncul jiwa-jiwa jihadnya. Salah satunya adalah kita berinfak dan bersedekah. Dan kita sadar dengan sesadar-sadarnya dengan berpuasa selama bulan Ramadan, iman kita nampak betul Bapak Ibu meningkat sekali. Walaupun kita tidak ada yang melihat di rumah sendirian, makanan sudah siap, tapi saya yakin belum pernah kita dengar ada orang berani makan di bulan Ramadan di siang hari, karena dia tahu semua yang dihalalkan di luar bulan Ramadan, di dalam Ramadan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, semua itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makan, minum, mungkin berkumpul dengan istri atau dengan suami, semuanya
ikhlas kita tinggalkan demi menegakkan hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita saat ini insyaallah sudah memperoleh apa yang diharapkan Allah. Puasa itu yaitu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Dan insyaallah seperti janji Nabi, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf jamaah, andai kata setelah lebaran ini terus kita dipanggil Allah, insyaallah langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampir lagi di neraka itu. Tapi tolong juga jangan ada yang nekat nanti terus mau mati aja hari ini langsung ke surga, tidak bisa juga begitu. Ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin teman-teman yang ikhlas melaksanakan perintah Rasul. Rasul itu kan salah satu memerintahkan kita di akhir Ramadan, kata Rasul, waqtaqif fil asril awakhir. Gunakanlah di 10 malam terakhir itu untuk beriktikaf. Mudahan iktikaf saudara-saudara kita betul-betul mendapatkan satu malam kebahagiaan yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan kita beribadah 83 tahun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengambil kaidah, karena kaidah itu banyak sekali. Salah satunya adalah ada 2 pesan Ramadan. Nah, karena kalau kita ditinggalkan tamu, kita anggap Ramadan itu tamu kita sudah kembali, ada pesan 2 minimal Bapak Ibu. Mudah-mudahan 2 pesan ini bisa kita pegang bagus-bagus untuk mempertahankan kredibilitas kita menjadi seorang yang muttaqin, menjadi seorang yang dapat gelar Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan itu. Yang pertama adalah pesan moral, atau sering disebut dengan hisbun nafsi, menjaga nafsu. Saya yakin kita semua sudah paham betul itu, cuman yang agak sulit ini mempraktekannya Bapak Ibu. Nabi kita mengatakan dalam salah satu hadis, jihad yang paling besar umat Islam itu adalah jihad melawan diri sendiri atau hawa nafsu kita ini. Kita sudah terlatih sebulan kemarin, jiwa kita menahan amarah luar biasa Bapak Ibu. Sampai-sampai ada orang disakiti orang, tidak berani balas karena mengingat, oh kita lagi puasa. Bahkan ada yang ditantang kelahi, dia bilang nanti aja setelah Ramadan. Kita berharap setelah Ramadan tidak usah juga dilanjutkan perkelahiannya itu atau taruhan-taruhannya itu. Dan yang tidak kalah pentingnya menjaga nafsu kita ini adalah salah satunya adalah sifat-sifat yang sering kita tidak inginkan, tiba-tiba saja kita marah-marah. Tiba-tiba saja kurang sedikit saja, biasa selama Ramadan kita tidak makan seharian, terus makan siang kita, sarapan pagi kita tidak disiapkan oleh istri kita misalnya, kita marah-marah. Itu termasuk salah satu bentuk menahan nafsu kita yang sungguh sangat luar biasa itu. Kalau semua nafsu kita bisa tahan, kita bisa kalahkan dengan akal kita, karena hidup kita, jiwa kita ini ditetapkan Allah, ada namanya nafsu dan ada namanya akal. Kalau kita bisa memperkecil nafsu kita, insya Allah akal kita yang berfungsi. Dan kalau akal kita yang berfungsi, insya Allah kita akan memiliki sifat yang sangat diharap-harapkan oleh seluruh umat Islam, yaitu sifat yang namanya rububiyah. Sifat rububiyah itu adalah didasari dengan iman, perlakuan setiap hari dihiasi dengan akhlakul karimah, dan jiwanya penuh dengan pelaksanaan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kemarin sebulan Ramadan Al-Quran kita baca luar biasa, mudahan setelah Ramadan terus kita baca itu. Nah, kemudian sifat rububiyah ini kalau sudah menciptakan kita, menjadikan kita menjadi orang yang tattaqun, insya Allah akan tercermin
dalam akhlak yang sangat mulia. Maka salah satu pakaiannya adalah orang yang pasca Ramadan itu memiliki pakaian minimal ada 3 lapis. Yang pertama adalah pakaian yang bisa menahan hawa nafsu kita. Yang kedua, suka memberi maaf kepada siapapun, baik diminta maupun tidak diminta. Kita ini Bapak Ibu kalau nunggu minta maaf didatangi, senggerokot aja ndak habis itu selama 1 pekan itu. Tapi kalau kita semuanya punya jiwa memaafkan, baik itu dia datang minta maaf atau tidak minta maaf, kita sudah memaafkan, itulah bagian kita pasca Ramadan itu. Dan yang ketiga adalah banyak berbuat baik kepada sesama kita. Saya kira berbuat baik ini sangat banyak, enggak perlu kita uraikan, dan ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-Imran ayat 134. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. 3 ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, hendaknya kita miliki. Yang pertama adalah pakaian yang suka memaafkan, bisa menahan amarah kita, dan suka berbuat baik kepada siapapun, baik itu yang memerlukan maupun yang tidak memerlukan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini punya lembaga, ada namanya Lasismu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Salah satu bentuk kegiatan sosialnya adalah jika ada saudara kita ditimpa suatu bencana, maka Lasismu akan bergerak lewat MCC-nya membantu kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, termasuk yang kita lakukan kemarin, teman-teman yang menyiapkan persiapan tempat Idul Fitri di Kompleks Syuhada ini, termasuk juga itu berbuat baik. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial ini sangat nampak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di saat akhir-akhir Ramadan sungguh sangat nampak sekali kesadaran saudara-saudara kita untuk mengeluarkan sebagian harta yang ia miliki, yang disebut dengan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah. Dan itu nampak sekali itu. Bagi orang-orang miskin sangat terharu dan sangat terbantu sekali itu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita menyalurkan zakat fitrah atau zakat mal pada seseorang, itu biasanya spontan Bapak Ibu. Orang-orang miskin itu merasa tersentuh hatinya. Beginilah indahnya ajaran Islam itu. Kalau orang kaya mau berbagi sama orang miskin, insya Allah hidup itu akan menjadi sejahtera. Itu dari perasaan. Kemudian dari ungkapan, kebanyakan orang yang terima bagian zakat selalu mengatakan begini, ya Allah, mudahan orang yang berzakat ini rezekinya ditambah oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan hidupnya. Insya Allah itu kalau doa spontanitas dikeluarkan oleh orang-orang miskin, salah satu kriteria doa yang dikabulkan Allah, dimudahkan Allah adalah doanya orang-orang yang miskin. Oleh karenanya seorang yang berzakat juga ada perasaan bahagia dan bangga Bapak Ibu, karena tidak semua orang membayar zakat itu. Jadi yang berzakat perasaannya bahagia karena dapat melawan nafsu kita yang sementara mencintai harta kita ini. Kan banyak Bapak Ibu orang tidak mau zakat karena cintanya dengan harta. Katanya kalau aku bayar zakat sekian, hartaku berkurang nanti. Padahal kita tahu semua harta yang kita miliki ini 2,5% adalah milik orang lain. Jangan sampai 2,5% ini kita embat juga, Masya Allah itu. Maka saya yakin setelah kita keluar dari Ramadan, kita akan berhati-hati masalah harta ini. Mari 2,5% ini kita keluarkan agar harta kita, jiwa kita bersih Bapak Ibu, dan berkembang yang kita keluarkan itu.
Dan kalau ini kita sudah terbiasa mengeluarkan infak, sedekah, itu Allah juga berjanji Bapak Ibu, murka Allah tidak akan diturunkan kepada kita, bahkan kehinaan pun tidak akan ditimpakan kepada kita. Karena itu bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada sesama manusia. Makanya ibadah zakat ini disebut juga dengan ibadah sosial. Maka Allah mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan kita hafal semua. Di dalam Al-Imran ayat 112 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzuribat alaihimudz dzillatu ainama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Saya kira ayat ini sudah sangat populer. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita. Kehinaan itu bisa berupa bencana dan sebagainya. Jadi Allah itu akan menimpakan kehinaan Bapak Ibu kepada kita dalam ayat ini, di mana saja kita berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan mau berbuat baik dengan sesama manusia. Jadi kita ini Bapak Ibu dengan Allah juga baik, dengan manusia juga baik. Makanya kita diajarkan setiap salam itu, habis sholat itu Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan. Itu pada hakikatnya kita sudah lepas hubungan harmonis dengan Allah, kembali kepada sesama manusia. Makanya dalam riwayat Nabi itu kalau salam Bapak Ibu, pipinya itu yang sebelah kanan kelihatan oleh jamaah. Itu kalau nolehnya ke kanan, kalau nolehnya ke kiri, pipinya sebelah kiri juga dilihat oleh jamaah. Makanya kadang kita prihatin ya teman, kalau jadi imam salam saja pelit betul, nengoknya tuh harus pas, nah, ke kanan dan ke kiri. Karena itu anjuran Rasulullah SAW, bentuk kita kembali kepada sesama manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu, ada satu hal lagi mari kita buktikan. Ini pesan Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Ramadan ini. Dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi dan Nasai, Nabi mengatakan begini, man shoma ramadhana summat ba'ahu sitta min Syawal kana kasyamiddah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Nah, ini penting Bapak Ibu. Saya kira kita semuanya sudah sering mendengar, tapi nggak ada salahnya kita ulang lagi. Siapa yang puasa Syawal selama 6 hari, itu sama dengan kita puasa selama 1 tahun. Prakteknya fleksibel saja Bapak Ibu. Mau langsung mulai hari ini start terus, kan puasa sunnah itu paling enak. Nggak usah sahur, pagi-pagi langsung niat aja. Misalnya Bapak niat puasa Syawal hari ini, tadi tidak sahur, bismillah aja, insya Allah kalau kuat lanjut, tidak kuat makan aja, tidak apa-apa. Nah, ada waktu 1 bulan, ada ulama berpendapat boleh dipilih, silakan. Selama sebulan ini ambil 6 hari, niatkan untuk puasa Syawal. Insya Allah nilainya sama dengan kita puasa selama 1 tahun. Luar biasa Bapak Ibu. Nabi itu memberikan bonus-bonus kepada kita itu. Bayangkan kita kemarin puasa 1 bulan aja, ada yang celananya melorot semua itu. Ini puasa 6 hari sama dengan 1 tahun. Oleh karenanya mari kita buktikan bentuk cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita amalkan puasa Syawal selama 6 hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan diberikan kemampuan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa Syawal selama 6 hari ini. Insyaallah sama dengan kita berpuasa selama 1 tahun. Kalau ini kita dapatkan banyak sekali Bapak Ibu kalau dihitung-hitung pahala, tetapi banyak ulama berpesan tidak usah dihitung-hitung kalau kita ibadah itu, capek ngitung aja nanti.
Yang betul kita beribadah itu niat, mudah-mudahan Allah memberikan ridho, kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau Allah itu ridho, apapun yang kita minta kepada Allah, insyaallah Allah akan kabulkan. Mudahan dengan melaksanakan puasa Syawal 6 hari ini, kita termasuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti dapat syafaatnya beserta keluarga kita dan jamaah kita di hari akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.